Silakan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Apa kabar saudara? Haleluya. Luar biasa. Hosana. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keajaiban pemeliharaan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kita. Tidak hanya Bapak Ibu Saudara yang beribadah di gereja saat ini, tetapi juga bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah dari rumah atau tempat masing-masing. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6 yang demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan dengan bacaan Perjanjian Baru Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang 19 demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan Allah Sang Pencipta akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan betapa kayanya Tuhan Yesus, dan menurut kemuliaan betapa mulia Tuhan Yesus Kristus, ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam menyikapi atau memahami pemeliharaan Tuhan itu, kita juga harus memahami apa yang terjadi, yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah meskipun kehidupan situasi kita yang kita alami selalu bisa berubah. Barangkali saat ini Bapak Ibu Saudara kita sedang mengalami pergumulan yang cukup berat, sehingga membuat kita seringkali bertanya akan pemeliharaan Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, keluarga kita, Tuhan izinkan kita hidup dalam kekurangan, Tuhan izinkan ya, atau Tuhan izinkan keluarga kita hidup di dalam kondisi sakit, kesehatan terganggu, Tuhan izinkan ya. Lalu kita mulai meragukan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Sesungguhnya kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebaliknya, apabila kita saat ini dalam kondisi shalom, damai sejahtera, sukacita yang terus ada kita rasakan dalam kehidupan kita, berkat Bapa melimpah, maka juga itu tidak menambahkan atau tidak mempertebal, tidak memperkuat atau tidak memperbanyak kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama saja, dari sananya Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dari kemarin, hari ini, esok lusa, dan seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, sebagai umat Tuhan, perhatikan,
sebagai umat-umat Tuhan, kita perlu mengerti dan memahami dengan benar tentang kasih dan pemeliharaan Allah. Tema atau subtema khotbah saya saat ini, hari Minggu tanggal 15 November, saya beri judul Keajaiban Pemeliharaannya. Mengapa saudara sekalian? John Calvin, seorang teolog reformator yang mengajarkan teologi Calvinis, saudara sekalian, pernah menuliskan demikian: sebab ketidaktahuan tentang pemeliharaan Allah di dalam diri umat-umat percaya adalah asal mula semua kesengsaraan dan berkat yang terbesar dalam pengenalan tentang pemeliharaan Allah. Saya ulangi kalimat John Calvin ini: ketidaktahuan tentang pemeliharaan Allah adalah asal mula semua kesengsaraan dan berkat yang terbesar terletak pada pengertian atau pengenalan tentang pemeliharaan Allah. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini selalu mengeluh seolah-olah Tuhan tidak tolong kita, seolah-olah Tuhan jauh dari kita, sehingga kita sampai terucap, oh ya nasib, mengapa harus begini? Mengapa Tuhan jauh dari saya? Itu seolah-olah kita meniadakan, padahal siapakah kita? Meniadakan kasih dan pemeliharaan Allah. Kasih dan pemeliharaan Allah kita anggap tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau kita terus dapat memahami betapa besar kasih dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, itu adalah berkat yang terbesar dalam kehidupan kita, dan kita mampu mengucap syukur atas segala perkara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata pemeliharaan itu dari bahasa Latin providentia, kemudian dari bahasa Inggris provide, yang berarti dari kata providentia dan provide itu menyediakan, melengkapi, melindungi, dan memelihara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, provide atau providensia Allah adalah tindakan Allah yang terus berkesinambungan, tidak terhenti dan tidak terputus dalam menyediakan, dalam melengkapi, dalam melindungi, dalam memelihara kebutuhan umat-umatnya, serta di dalam mengatur keteraturan hukum alam ini dengan segala tatanannya, itu oleh karena rencana Tuhan yang indah bagi semua umatnya, terutama bagi semua umat yang mengimani akan kasih dan pemeliharaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal penting melalui renungan ini atau renungan ayat-ayat Alkitab yang saya baca tadi tentang keajaiban pemeliharaan Allah yang perlu kita pahami dan mengerti dengan baik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, keajaiban pemeliharaan Allah itu berlaku atau berlangsung dari kekekalan sampai kekekalan. Berarti tidak terbatas, berarti terus-menerus, berarti tidak ada ujung awal, dan berarti tidak berakhir. Pemeliharaan Allah itu terus ada dari kekekalan sampai kekekalan. Tadi Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6 yang sudah kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya, luar biasa saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Mazmur ingin menjelaskan kepada kita para pembacanya dan umat-umat
dan membesarkan nama Tuhan, memuliakan namanya karena kasih dan pemeliharaannya yang begitu besar kepada kita semua. Meskipun ya, ada orang yang mengatakan, oh ya nasib, mengapa begini? Mengapa masalah datang bertubi-tubi seperti itu? Mazmur 23 ini ingin melukiskan tentang Sang Gembala Agung, yaitu Bapa di surga yang menjamin kehidupan, menyegarkan, memimpin mereka dalam berjalan, serta memberi jaminan keamanan bagi keselamatan umat-umatnya. Lalu bagaimana contoh atau teladan yang diberikan oleh Gembala Agung kita bagi kita, domba-dombanya, bagi saudara dan saya, bagi Bapak Ibu di gereja kita, dan bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah? Yang pertama adalah Tuhan memberikan kasih dan pemeliharaannya dengan tidak terbatas. Di dalam ayat 1b tadi ada satu kalimat, siapa yang mengerti, yang bisa mengerti, bahwa pemeliharaan Allah itu tidak terbatas, yaitu ayat 1b, ayat 1 kan Mazmur Daud ayat 1b, takkan kekurangan. Saudara-saudara, kalimat takkan kekurangan aku bukan sekedar kita tidak kekurangan sesuatu, tetapi kita tidak menginginkan apapun, bukan hanya berbicara tentang pemenuhan segala sesuatu yang bersifat materi, tetapi lebih daripada cukup. Bukan keinginan kita yang harus Tuhan berikan dan terpenuhi, tetapi sebagaimana doa dari Tuhan Yesus, berilah kami pada hari ini makanan kami yang berlebih, yang secukupnya. Secukupnya itu bagaimana, saudara sekalian? Kalau hari ini Tuhan berikan kita, mohon maaf, sayur asem, itu secukupnya bagi kita. Kalau hari ini Tuhan berikan kita gado-gado, itu secukupnya bagi kita. Ya, berpadan dengan apa yang ada. Apakah ketika Tuhan memberkati kita dengan misalnya sayur asem atau sayur bening atau capcay atau bunghen, lalu pikiran kita belum ada rendang, belum ada apa lagi, belum ada tongseng, belum ada lagi, belum ada sate. Terima kasih tadi pagi-pagi Mbak tadi kirim sama sate oleh keluarga saudaraku. Terima kasih juga ini Tuhan kirim melalui Novi plat tapak, ya, meja hospitality, ya, sehingga tapak ini menjadi pantas, ya, pelan-pelan dipenuhi. Ya, Bapak Ibu Saudara, cukup itulah yang memberikan kepada kita rasa berkecukupan, bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Andaikan keinginan kita saat ini makan sate atau rendang, itu bisa kita mencukupkan hanya ada capcay atau buyungnya saja, atau sayur bening atau sayur asam ala barat ini, benar sekalian cukup. Dan berkat-berkat itu bisa berkelebihan, luber di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati kita untuk itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang diberikan oleh Gembala Agung bagi kita semua domba-dombanya adalah kecukupan. Apa saudara? Kecukupan. Yang kedua atau selanjutnya berkat Tuhan yang diberikan oleh Gembala Agung kita kepada kita semua adalah kesegaran. Apa saudara? Kesegaran. Ayat 2
Tuhan memberikan kesegaran kepada kita karena kita diizinkan untuk ada di padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang. Dia, Sang Gembala Agung itu, memberikan kesegaran kepada kita. Rumput hijau tidak hanya sekedar membuat domba-domba Allah kenyang, tetapi rumput hijau berarti ada waktu istirahat untuk menyegarkan tubuh atau melepaskan lelah, dan itu juga memberikan kesegaran kepada kita. Air yang tenang, ayat 2b, adalah mata air yang cukup bagi domba-domba untuk minum dan juga untuk menyegarkan. Air yang tenang. Domba-domba dapat mendapatkan kesegaran dan kegembiraan karena kasih dan pemeliharaan Tuhan itu. Ia menyegarkan jiwaku. Pemazmur menuliskan ini, Sang Gembala tidak hanya mencukupi kebutuhan fisik kita, tetapi memuaskan kebutuhan jiwa dan roh kita. Sangat lengkap. Kasih dan pemeliharaan Allah itu bersifat holistik, sangat lengkap, saudara sekalian ya. Berikutnya adalah bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan itu, yaitu saudara sekalian, pimpinan Tuhan, pimpinannya. Ayat 3 sampai ayat yang kelima ada dikatakan di sana, menuntun aku di jalan yang benar, ayat 3, oleh karena namanya. Perhatikan, jalan yang benar itu bukan berarti jalan yang terang. Tadi kita sempat gelap sebentar ya, sekarang sudah terang. Jalan yang benar itu adalah jalan yang kita lalui sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita bisa saja, boleh saja berdoa meminta supaya jalan yang benar itu lancar, sebagaimana jalan arteri atau jalan tol ya, bebas hambatan terus, itu jalan yang benar, tidak ada masalah sampai ke tempat tujuan tepat waktu, bahkan efisien waktu. Tetapi ternyata sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak menghubungkan dua kalimat ini dengan kontras ya saudara sekalian. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Loh, jalan yang benar berarti kan jalan yang mulus, yang lancar kan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, jalan yang benar ketika Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman, yaitu aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ada seseorang menulis di tweetnya, Twitter, mengatakan demikian. Puji Tuhan, saya diizinkan karena kemacetan yang panjang keluar dari tol, kemudian saya masuk jalan-jalan kabupaten jalan tikus, dan saya melihat langsung dalam perjalanan yang tidak saya setting itu, ternyata jalannya berlubang-lubang, habis hujan ternyata masih seperti ada comberan-comberan seperti itu. Dan rupanya saudara sekalian, ini sang bapak yang bawa mobil yang karena macet di dalam tol itu keluar ke jalan kabupaten itu, jalan kelas 2 atau kelas 3, jalan tikus itu, ini merupakan satu inspeksi jalan yang tidak dipersiapkan, dan kemudian karena dia kerja di Departemen PU Pusat, dia telepon kepala dinas PU di kabupaten tersebut. Untuk itu saya kemarin lewat di jalan inspeksi itu, ternyata banyak lubang-lubang dan genangan
anggaran segala sesuatu seperti itu. Nah, saudara sekalian, jadi terkadang ketika Tuhan izinkan kita melewati jalan yang berlubang-lubang, becek, ada genangan air, ya, terkadang kita mengeluh. Tetapi di balik itu ada satu hal yang sangat baik, yaitu kita mengerti ternyata Tuhan menyuruh kita lewat jalan inspeksi itu untuk mengetahui dan melalui kita menjadi saluran berkat atau informasi untuk perbaikan jalan tersebut. Ya, puji Tuhan. Ini kita ambil positifnya saja ya saudara sekalian. Pimpinan Tuhan jalan yang benar. Dan saudara sekalian, berikutnya cara Tuhan Gembala Agung kita di dalam memberikan kasih dan pemeliharaan kepada domba-dombanya adalah berlaku atau berlangsung seumur hidup kita. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini harus kita cerna, kita terima dengan iman dan kedewasaan rohani kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau kita konversikan, kontraskan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, memang terjadi kontradiksi, kontradiktif. Katanya ia menuntut aku di jalan yang benar, tetapi aku diizinkan untuk berjalan dalam lembah kekelaman. Lalu kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini saudara sekalian, ini adalah satu pengakuan iman demi pengakuan iman. Sehingga kalau seseorang umat Tuhan mampu memiliki pengakuan iman seperti itu akan kebesaran Tuhan, maka tadi yang saya ucapkan mungkin, oh ya nasib, mengapa begini? Tidak berusaha seperti itu. Itu keluh kesah ya saudara sekalian. Jadi seumur hidupku ini berbicara tentang masa depan kita. Sampai sejauh mana Tuhan memberikan kita kesempatan hidup, sampai sedemikian jauh dan panjangnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Berapa anugerah Tuhan yang memberikan umur kepada kita semua saudara sekalian. Sejauh itulah atau sepanjang itulah, sepanjang masa, bahwa kebajikan dan kemurahan itu akan mengiringi umat-umat percaya. Itulah kesetiaan Allah di dalam memelihara umat-umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya saya remind kembali bahwa melalui Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 tadi, jadi keajaiban kasih dan pemeliharaan Allah itu berlangsung dari kekekalan sampai kekal. Artinya tidak berawal dan tidak berakhir, terus berlangsung. Dan yang kedua, keajaiban pemeliharaan Allah itu butuh hati yang percaya dan taat, mengakui bahwa Tuhan baik, yaitu kepada kehendak dan rencananya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, keajaiban pemeliharaan Allah itu membutuhkan hati setiap umat percaya dan taat kepada pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kehendak dan rancangan Tuhan. Tadi ayat dalam Perjanjian Baru sudah kita baca, ya. Ayat Perjanjian Baru tadi ayat berapa, Bang? Kitab apa atau surat apa? Iya, itu dia sudah ditampilkan lagi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Amin. Ini Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, itu bersifat universal, umum. Tetapi
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus bersifat umum dalam tanda kutip, bersifat universal. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus bersifat umum dalam tanda, yaitu yang mau meresponi pengumuman. Jadi pengumuman yang umum tadi lalu diumumkan, makanya ada pengumuman. Pengumuman itu kan bersifat cepat, perkataan cepat ya. Pengumuman, jadi diumumkan, dibuat umum, diberikan kepada umum. Pengumuman itu yaitu terjadi atau diklaim dalam atau diproklaim dalam ayat, yaitu Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini proklaim, ini pengumuman, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu lebih luas, lebih dalam maknanya daripada kasih dan pemeliharaan Allah. Ketika Tuhan meringan kita di padang yang berumput hijau, ketika Tuhan membimbing kita ke air yang tenang, ketika Tuhan menyegarkan jiwa kita, ketika Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ini kaitannya dengan jalan di ayat 16. Pengumuman. Jadi anugerah dan kasih Allah, pemeliharaan Allah itu menjadi milik setiap umatnya ketika mendengarkan, memperhatikan, dan mengikuti pengumuman ini. Pengumuman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak hanya sekedar janji. Dalam kitab Bilangan dituliskan di sana, oh Tuhan tidak seperti manusia. Manusia telah pernah berdusta, tetapi firman Tuhan ya dan amin kekal selama-lamanya. Dalam kitab Bilangan, saya ayatnya lupa, makanya saya mengatakan mungkin secara umum saja ya saudara sekalian. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam providensia atau provide Allah yang maha baik itu, sepanjang Alkitab dituliskan kata-kata kerja dan kata-kata sifat yang sangat baik, yaitu pemeliharaan Allah dituliskan dengan Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi, Tuhan melihara, Tuhan membimbing, Tuhan menenteramkan, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan mengelilingi, Tuhan mengawasi, Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, Tuhan mencukupi, Tuhan menggembalakan, Tuhan menebus, Tuhan membentuk, Tuhan menanggung, Tuhan menggendong, Tuhan memikul, Tuhan menyediakan, Tuhan memulihkan, Tuhan mengenyangkan, Tuhan mencurahkan, Tuhan mengumpulkan yang berserak, Tuhan melimpahkan, Tuhan mengorbankan,
Tuhan memuaskan, Tuhan melingkupi, Tuhan membangkitkan, Tuhan menyegarkan, Tuhan membaringkan, Tuhan menyelamatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat-ayatnya ketinggalan karena saya cepat, ya sudah tidak apa-apa. Tapi di Alkitab ada kalimat-kalimat, kata-kata kerja seperti itu, bentuk kasih dan pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi hal-hal tersebut saudara sekalian merupakan hal yang terbaik dari sekian banyak lagi yang Tuhan memiliki. Kasih dan pemeliharaan Allah menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya, menurut kemuliaannya. Ini erat hubungannya dengan eskatologi. Apa eskatologi itu? Eskatologi itu dari kata eskata, tentang hal-hal yang akhir. Bukan prediksi, tetapi tentang membuat hal-hal terakhir akhir zaman dari petunjuk Tuhan atau petunjuk firman Tuhan. Jadi menurut kemuliaannya itu berarti menurut kasih dan pimpinan Tuhan sampai ke dalam zaman yang akan datang yang penuh dengan kemuliaannya, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itulah bentuk nyata kasih dan anugerah Tuhan. Jangankan kekayaan dan kemuliaannya, bahkan diri sendirinya pun Ia korbankan supaya kita semua mendapat kasih karunia baik di bumi ini dan di surga, dalam hidup kekekalan, dalam anugerah Allah. Itulah bukti nyata dari keajaiban kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Jadi yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bahwasanya sebagai umat-umat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditebus. Benar? Kita sudah menjadi umat Tuhan. Kita sudah beribadah, rajin beribadah, terus beribadah sepanjang masa hidup kita hingga sekarang ini. Masa hidup saudara hingga sekarang ini berapa lama? Ada yang orang tua kayak saya, ada yang 60, anak-anak muda berapa? Kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebab itu mari kita mencerminkan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ini kata kunci ya. Sebab itu mari kita mencerminkan kasih Tuhan atau pemeliharaan Tuhan yang memelihara kita. Mencerminkannya dengan apa? Para markoso, pemain musik pernah kan dicermin sono? Mirror, cermin. Kalau rambut saya masih ada yang lebih mantap ini akan saya naikkan kipas. Pantas ya, pantas kepantasan sebagai umat Tuhan. Kalau pakaian saya dasinya miring, diluruskan, pas, pantas. Kepantasan sebagai umat-umat Tuhan adalah penuh dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita katakan bersama ayat berapa itu, Bu Mina? Kalau ada memang tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Bu Gembala, yang memberikan kepadaku. Masih hafal? Di dalam surat apa? Masih Filipi kan? Tadi kan ayat 19, sekarang ayat sebelumnya.
Filipi berapa? Unggun yang suka hafal ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Jadi ayat ya sip pas ya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya saudara, sambil Bapak Ibu kita berdiri, baik yang di gereja maupun di rumah, kita berdiri mengucapkan ayat ini dan kita mengakhiri ibadah kita di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama, ya, puji Tuhan. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, dan mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Worship leader, singer boleh maju ke depan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Persiapan persembahan yang terbaik kita berikan untuk Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita akan katakan, ucapkan deklarasi di dalam persembahan kita. Ya, kita ucapkan deklarasi bersama-sama. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganku sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkati persembahan kami. Amin. Untuk mendukung pelayanan di Sana, amin. Puji Tuhan. Ya, kita masuk dalam doa. Bapa, seluruh hatiku, rumah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan Tuhan itu nyata hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pertolongan Tuhan itu nyata bagi kami semua umat Tuhan, baik yang di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Pertolongan Tuhan itu nyata meskipun kadang kami diizinkan untuk dalam kondisi sakit, dalam kondisi pergumulan, beban berat atau masalah. Pertolongan Tuhan itu nyata di dalam atau melalui hari-hari yang kami lalui hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebab itu, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami terus mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, untuk menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan terus, dan terimalah kasih dan pemeliharaan Tuhan
sepanjang kehidupan saudara. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian dari saat ini, esok lusa dan seterusnya sampai Maranatha. Ya, sampai Maranatha